أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang terhormat, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan dari rangkaian sholat Jumat, yaitu khutbah Jum'ah, karena ini adalah bagian daripada sahnya daripada sholat Jum'ah yang kita kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, senantiasa khotib yang berdiri di mimbar ini menyerukan kepada kita semua, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kebanyakan para sahabat kalau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang merupakan kebaikan Islam, semisal afdholiyah amal, amal apa yang menyebabkan kita masuk surga dan seterusnya. Wa kuntu as'aluhu anisyarr, tetapi aku, kata Hudzaifah, berbeda. Aku bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang yang jelek-jelek. Jadi beliau ini sahabat spesial, pertanyaannya tentang keburukan. Kenapa begitu? Beliau punya alasan. Makhafatan ayyudrikani, saya takut akan terkena keburukan itu, makanya saya tanya supaya saya tidak terjerumus kepada perbuatan buruk itu. Lalu kemudian fakultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, kami semua, kita semua dulu hidup di masa jahiliyah, masa kebodohan, tidak mengenal Islam, tidak mengenal benar dan salah, tidak tahu jalan yang lurus. Masa jahil bukan berarti terbelakang dalam ekonomi, terbelakang dalam politik, terbelakang dalam budaya, atau terbelakang dalam apapun. Coba ini diamankan, Pak tolong. Diperiksa, ada apanya badannya tuh.
Para jamaah, ya, kita lanjutkan. Jadi kita dulu hidup di masa jahiliyah, dan alhamdulillah dengan diutus engkau wahai Rasulullah, kita mengenal kebenaran. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian datanglah masa kebaikan itu. Kemudian sahabat ini bertanya, fa ba'da hadzal khairi syarrun, apakah setelah masa kebaikan ini akan kembali lagi kepada masa keburukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala na'am, akan kembali lagi umat Islam mengalami masa keburukan, menjadi masa yang jelek kembali, yaitu di mana Islam tidak mewarnai. Lalu kemudian sahabat ini bertanya lagi, fahal ba'da hadza syarrun khairun, apakah setelah masa keburukan menjadi masa yang baik lagi? Qala, Rasulullah menjawab, na'am wa fihi dukhanun wa fihi dakhunun. Ya, di masa yang buruk itu, masa keburukan kembali menjadi masa baik, tetapi di dalamnya ada dukhon, asap yang menyelimuti. Wa ma dakhunuhu, apa yang dimaksud dengan asap itu ya Rasulullah, yang menutupi kebaikan keindahan Islam? Rasulullah pun berkata, alladzina yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Di masa itu banyak orang yang beramal tidak sesuai dengan sunnahku. Berarti ada sunnah yang lain yang diikuti selain sunnah Rasulullah, macam-macam sunnah selain sunnah Rasul itu. Kemudian dia memberi petunjuk, tetapi tidak sesuai dengan petunjukku, kata Rasulullah. Ta'rifu minhum wa tunkiru, gampang kamu kenal orangnya dan kamu mudah untuk mengingkarinya. Tidak menjadi pengikutnya gampang. Jadi kalau ada orang memberi petunjuk sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia beramal tidak sesuai tuntunan Sunnah, maka itu mudah dikenali. Siapa yang mengenali ahli ilm? Yaitu talabul ilm, orang yang senantiasa talibul ilm, belajar ilmu, yang senantiasa ngaji, ngerti. Maka kata Rasulullah, kalian dapat dengan mudah mengenalinya. Ini masa baik. Rasulullah menyebut itu masih masa baik, artinya masih semarak dakwah Islam, masih banyak orang mengamalkan amalan Islam, tapi sayang mereka ini tidak sesuai dengan sunnah. Itu disebut Rasulullah masih mendingan. Sahabat bertanya lagi, fahal ba'da hadza khairu syarrun, apakah setelah masa yang baik yang masih ada orang yang mengamalkan di luar sunnah itu akan terjadi masa yang buruk lagi wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, qala na'am, iya, akan menjadi masa yang jelek, masa yang paling parah. Apa cirinya? Kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam. Disitulah banyak para da'i yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut oleh Rasulullah masa yang buruk itu. Banyaknya da'i, para penyeru, orang yang berdakwah, tetapi bukan mengajak kepada Islam, mengajak ke surga, enggak, tapi umat manusia digiring kepada amalan-amalan yang menyebabkan, kalau diamalkan, menyebabkan masuk ke dalam jahannam. Lalu sahabat Hudzaifah bertanya, sifhum lana, ya Rasulullah, terangkan ciri-cirinya kepada kami, siapa ini? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, yaitu satu kaum yang mereka ini kulitnya sama dengan kamu, kalau bicara pun dengan bahasa kamu. Artinya bukan orang jauh, internal umat Islam sendiri
tetapi notabene kalau berdakwah, kalau bicara menjerumuskan umat ke dalam jahanam dengan lisan umat Islam, dengan dalil Al-Quran dipakai, As-Sunnah dipakai, tapi yuradu bihal batil, dalil-dalilnya tadi dipakai untuk mendukung kebatilan, untuk menjerumuskan umat kepada kebatilan. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, ulama'uhum kal asad, kal kilab, ulama'um kal kilab, umara'uhum kal asad, yaitu di mana penguasa seperti singa, serigala, ulamanya seperti anjing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah masa-masanya timbulnya para dai ulama yang mendukung kemaksiatan, LGBT, mendukung perjudian, mendukung ribawi, bank-bank riba, mendukung kebijakan yang bertentangan dengan Islam, ya, mendukung sistem yang bertentangan dengan aturan Allah dan seterusnya. Itu duat ala abwabi jahannam. Mereka ini penyeru kepada jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Siapa yang dengerin ceramahnya, dengerin khutbahnya, lalu dia tertarik, lalu mengamalkannya, pasti dia ini membawa kepada neraka, akan dijerumuskan ke dalam jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, yaitu an Ziyad bin Hudair, dari Ziyad bin Hudair, qala, dia berkata, qala li Umar, berkata kepadaku Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan Islam itu? Qala, qultu la, aku menjawab, enggak, saya enggak tahu, kata Ziyad bin Hudair. Qala, lalu Umar pun menjawab, Umar pun memberitahu, yahdimuhu zallatul alim. Yang pertama yang merusak Islam itu adalah tergelincirnya orang pandai agama, ahli ilmu, paham Quran, paham sunnah, paham dalil, gelarnya berderet-deret, mungkin serbannya tebel, mungkin jidatnya hitam, celananya cingkrang, dan mungkin dan lain sebagainya, penampilannya bagus, tetapi tergelincir menjadi ulama su, zallatul alim, naudzubillah min dzalik. Tidak ada lain, biasanya ulama su itu terjerumus karena dua hal atau tiga hal: harta, tahta, pangkat jabatan, dan perempuan wanita, yang semua ini kalau diringkes namanya dunia. Jadi ulama su itu motivasinya tidak ada lain, perut dan di bawah perut, maka dia jual fatwa, dia dukung kebatilan. Inilah yang merusak Islam, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana disebutkan kal-kalb, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kau ingatkan, dia tetap menggonggong. Kalau kau diam tidak ingatkan dia, dia juga tetap menggonggong. Ini perusak Islam. Yang pertama kata Umar ibn Khattab. Yang kedua adalah yahdimul yang kedua adalah wajidal munafik bil kitab, yaitu orang munafik yang mendebat, yang dia ini pandai berargumen, bawa-bawa dalil. Nah, ini banyak sekali kita saksikan di TV, kalau ada debat dan lain sebagainya itu bawa dalil, tapi untuk mendukung kekufuran. Itu cirinya orang munafik. Yang ketiga adalah wa hukmu a'immatul mudillin. Yang ketiga, keputusan pemimpin yang dolim, bikin peraturan mendolimi rakyat. Nah, ini cepat sekali umat Islam ini punah, ya, bukan Islamnya. Jadi bisa rusak
karena tiga orang ini, tiga kelompok manusia ini, yaitu pemimpin yang buat kebijakan yang mendolimi rakyatnya, yaitu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang munafik sebagai corongnya, juru bicaranya, ya, untuk mendebat umat ini, yang protes-protes itu dihadapkan dengan orang munafik ini. Yang selanjutnya adalah orang alim, yaitu ulama bayaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah dan diterangkan dengan detail oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis Hudzaifah yang panjang riwayat Bukhari Muslim ini, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik, bagaimana ya Rasulullah ketika nanti di masa itu banyak dai-dai atau ulama-ulama su yang mengajak kepada jahanam itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala, Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kamu bergabunglah dengan kelompok umat Islam dan kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan umat Islam, kepemimpinan yang menyatukan seluruh dunia, kamu gabung di situ, kamu nuruti apa yang menjadi perintah imamnya itu. Qala, sahabat ini bertanya lagi, fa ilam takul lahum jama'atun wala imamun. Ini persis para jamaah seperti masa kita. Kalau di masa itu tidak ada satu figur pemimpin yang ditaati alias imam, dan tidak ada kekhalifahan, khilafah, kepemimpinan umat Islam yang menyatukan seluruh dunia, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta ud'a ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kamu tinggalkan semua firqa-firqa itu, kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat itu, tinggalkan semua. Tinggalkan Mu'tazilah, tinggalkan Syiah, tinggalkan Rafidhi, tinggalkan Jabariyah, tinggalkan Qadariyah, tinggalkan apapun yang menjadi aliran-aliran sesat itu, tinggalkan semua, termasuk Khawarij, ya, termasuk apa ini, Irja, Murji'ah, tinggalkan semua. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah firqah. Ketika tidak ada kepemimpinan umat Islam, ini bukan berarti haramnya kita membuat organisasi para jamaah. Bukan haram organisasi, yayasan, ormas Islam, bukan. Atau jamaah atau apapun. Itu adalah alat untuk perjuangan Islam. Ya, apapun bentuknya, badan hukum atau apa. Yang dimaksud ini adalah aliran sempalan yang menyesatkan tadi, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan semua itu. Walaupun kamu hidup sendirian, resikonya kamu sampai menggigit atau makan akar-akar pohon karena kelaparan, sampai kamu dikucilkan, gak ada masalah. Kalau itu kelompok-kelompok sesat, tinggalkan. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari kelompok-kelompok yang suka memecah belah umat. Walaupun kita sendirian tidak bergabung dengan kelompok, asalkan kita hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut sebagai jamaah. Dan hari ini banyak orang yang dia ini gila akan dibaiat, ya, ingin menjadi seorang amir, seorang imam. Kamu yang tidak berbaiat kepada saya, kamu kafir, gitu. Mudah sekali menyesatkan, hanya tidak gabung dengan kelompoknya, hanya tidak mau berbaiat kepada pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang seperti itu jelas kelompok sesat. Makanya hadirin sekalian, di negeri kita ini menurut Kementerian Agama itu ada 300 lebih aliran-aliran sesat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lain obatnya kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih.
Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang pada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa meningkatkan ilmu dan amal kita, sebab tidak ada yang kita tunggu-tunggu kecuali kita menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Jangan sampai kita ini banyak amalnya tapi juga banyak mendolimi orang, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, baik dengan perbuatan maupun dengan kebijakan, dan nanti tidak ada alasan di hadapan Allah, ya Allah saya melakukan itu karena perintah atasan. Atasan juga menanggung dosanya, kita sebagai bawahan ketika melakukan kebijakan itu juga menanggung dosanya. Maka nggak ada lain, hadirin sekalian, kita menjadi hamba Allah. Manusia merdeka itu hanya tunduk dan patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada aturan apapun nama bentuknya bertentangan dengan hukum Allah, itu adalah satu bentuk penjajahan dari manusia kepada manusia. Wajib kita menolaknya apapun namanya. Begitulah hadirin sekalian, mari kita menjadi manusia merdeka, hamba Allah. Nah, cara menjadi hamba Allah tidak ada lain kecuali belajar Islam. Datangi majelis taklim, tanya kepada ustadz kiai, selalu dekat dengan mereka dan mohon doa kepada mereka supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita diberi kekuatan untuk istiqamah di jalan Allah di zaman fitnah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri' alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ilal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izul islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.